kuliah Gizi Klinik Komprehensif, mahasiswi program studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memasak menu selingan sore dan menu makan malam untuk pasien gizi buruk pada fase rehabilitasi.
Nah, sekarang menu yang sudah saya masak tadi sudah jadi. Ini adalah menu untuk pasien gizi buruk pada fase rehabilitasi. Di sini ada menu untuk selingan sore yang berupa formula F100, kemudian ada menu untuk makan malam yaitu risotto ayam dan pure semangka. Nah, tadi saya sudah masak menu untuk pasien gizi buruk pada fase rehabilitasi, yaitu menu untuk selingan sorenya formula F100 dan menu makan malamnya risotto ayam dan pure semangka. Prinsip diet untuk pasien gizi buruk pada fase rehabilitasi yaitu peningkatan kebutuhan energi, protein, dan karbohidrat sesuai dengan kebutuhan. Ini dikarenakan untuk mengurangi kerusakan jaringan di dalam tubuh serta memperbaiki sel-sel dan jaringan di dalam tubuh yang telah lama hilang, serta untuk pembentukan otot dan tulang di dalam tubuh. Untuk pasien gizi buruk pada fase rehabilitasi, waktu makan diberikan setiap 2 jam sekali, yaitu pada waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta 4 kali pemberian formula F100 dengan interval pemberian 4 jam sekali. Kemudian untuk selingannya yaitu formula F100 mengandung energi sebesar 103,36 kilokalori, kemudian mengandung protein 2,975 gram, lemak 6,085 gram, karbohidrat 9,04 gram, dan vitamin A 116,4 mg. Nah, selanjutnya dalam menu selingan ini energinya telah mencukupi 10,4% dari kebutuhan pasien. Kemudian proteinnya telah mencukupi 11% dari kebutuhan, lemaknya 18% dari kebutuhan, karbohidrat 6% dari kebutuhan, serta vitamin A 29% dari kebutuhan. Nah, selanjutnya terdapat kandungan energi, zat gizi makro, dan zat gizi mikro yang terkandung di dalam makanan ini. Untuk risotto ayam, satu porsi ini mengandung energi sebanyak 118,34 kilokalori. Kemudian mengandung protein 7,048 gram, lemak 3,028 gram, karbohidrat 16,395 gram, dan vitamin A sebesar 43,55 mg. Kemudian untuk sari buah semangka ini mengandung energi sebesar 32,924 kilokalori, kemudian protein 0,405 gram, lemak 0,16 gram, karbohidrat 8,033 gram, dan vitamin A 22,68 mg. Total untuk kandungan gizi untuk makan malam ini berjumlah energinya sebesar 151,264 kilokalori, proteinnya 7,45 gram, lemaknya 3,19 gram, karbohidratnya 24,4 gram, serta vitamin A-nya 66,3 mg. Nah, dalam menu makan malam ini energinya telah mencukupi sebesar 15,2% dari kebutuhan, proteinnya 28% dari kebutuhan, lemaknya 99% dari kebutuhan, karbonya 16,4% dari kebutuhan, serta vitamin A 16% dari kebutuhan. Formula ini merupakan formula F100 yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk pasien gizi buruk. Ya, formula ini terdiri dari susu skim, yaitu yang banyak mengandung protein sehingga susu skim ini dapat membantu pasien gizi buruk untuk memenuhi kebutuhan proteinnya dalam membangun dan memperbaiki fungsi ototnya. Kemudian untuk gula pasir sendiri yang memiliki kandungan seperti zat besi, mangan, fosfor, zinc, dan tembaga. Selain itu,
Ditemukan juga dari beberapa penelitian bahwa gula pasir mengandung antioksidan seperti polifenol, flavonoid, dan antosianidin, dan juga diperkaya akan vitamin B8, asam folat, vitamin B1, dan vitamin B2 yang berfungsi sebagai membentuk sel-sel sehat. Selain itu, gula pasir juga membantu untuk meningkatkan kadar gula darah. Kemudian, minyak kelapa sawit ini kaya akan antioksidan yang dapat menunjang kesehatan jantung serta pembuluh darah. Minyak kelapa sawit ini juga kaya akan vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit, serta minyak kelapa sawit juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Alasan memilih nasi putih karena nasi putih merupakan sumber energi yang baik untuk tubuh. Nasi putih juga mengandung indeks glikemik yang tergolong sedang yang bagus untuk meningkatkan kadar gula darah dan penambahan berat badan. Selain itu, nasi putih juga mengandung vitamin B kompleks dan beberapa mineral seperti besi, mangan, dan magnesium. Kemudian, alasan memilih ayam tanpa kulit karena ayam tanpa kulit mengandung protein yang cukup tinggi yang digunakan untuk menambah massa otot, serta mengandung vitamin seperti vitamin C, vitamin B1, vitamin D, vitamin B12, vitamin A, vitamin K, asam folat, juga riboflavin dan niacin, serta mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium yang dapat mendorong enzim membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Kemudian juga sebagai antioksidan, membantu sistemnya yang ada di dalam tubuh, serta baik untuk pertumbuhan anak karena mengandung fosfor dan kalsium tadi. Untuk tahu, karena mengandung protein yang lengkap serta tinggi lisin. Selain itu, tahu juga mengandung berbagai macam mineral seperti mangan, kalsium, selenium, fosfor, magnesium, zat besi, seng, dan tembaga yang dapat mengurangi resiko kanker, mengurangi penyakit kardiovaskuler, osteoporosis, diabetes mellitus tipe 2, serta baik untuk fungsi otak dan elastisitas kulit. Kemudian, wortel mengandung beta-karotin yang berguna sebagai antioksidan. Selain itu, mengandung serat yang dapat membantu memperbaiki saluran pencernaan yang terganggu, serta vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, kalium juga, serta vitamin B6, vitamin K1, dan biotin yang berperan penting dalam metabolisme sebagai sumber tenaga. Kemudian, alasan memilih buncis karena mengandung antioksidan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta buncis juga merupakan sumber flavonoid dan karotenoid yang sangat baik. Kemudian, buncis juga mengandung vitamin K yang tinggi yang dapat membantu mempertahankan tulang yang kuat. Selain itu, mengandung vitamin A juga yang bermanfaat untuk kesehatan mata. Selain itu, untuk semangka, karena semangka merupakan sumber vitamin yang baik yang mengandung vitamin A, B6, serta vitamin C. Selain itu, semangka juga mengandung mineral seperti kalium dan tembaga yang penting untuk mengontrol tekanan darah dan kesehatan jantung, serta dapat memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mengendalikan gula darah. Berdasarkan menu yang sudah saya buat tadi, dapat dikaitkan dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, yaitu yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu agar manusia tidak mengikuti langkah setan untuk mengonsumsi makanan yang diharamkan, karena Allah
telah memberikan makanan yang halal dan baik di dalam bumi. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.